Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad nabiyyi wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Satyono SPD selaku Kepala SD Negeri Medini 1, Bapak Ibu Guru SD Negeri Medini 1 yang saya hormati, dan kepada beliau berdua, Ibu Eni Salviatin dan Ibu Tias Ayu Ekavian Dewi yang saya hormati selaku CGP. Pertama-tama marilah kita membacakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi dan siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dengan iman yang tetap dijaga. Pertama-tama marilah ucapkan juga sholawat dan salam kehadiran Rasulullah kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini perkenankanlah dan izinkanlah saya memandu acara yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan disampaikan oleh CGP berdua, karena memang dalam kurikulumnya atau pembelajarannya pada tingkat ini harus ada seperti ini. Mohon untuk dimaklumi dan dimengerti, dan saya ucapkan terima kasih kepada ibu bapak semuanya. Pertama-tama acara pada siang ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Kepala SD Negeri Medini 1, yang keempat diskusi. Diskusi ini ada beberapa tahap. Yang pertama adalah menyelesaikan kalimat rumpang, kemudian visi penyampaian visi sekolah, kemudian prakarsa perubahan dari CGP 1 Ibu Eni Salviatin dan Bu Tias Ayu Ekavian Dewi, dan kesimpulan terakhir. Dan acara penutup merupakan acara pemungkas pada siang ini. Untuk itu acara pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka dengan suratul Fatihah. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya bagi CGP berdua. Al-Yatina Al-Fatihah. Bismillah. Iya. Terima kasih. Acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu semuanya yang ada di sini untuk berdiri. Di sana aku berdiri.
Bapak Haji Satyono SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang terhormat Pak Haji Mukramin sebagai guru pengajar CPP serta Ibu Bapak Guru SD Negeri 1 saya hormati. Marilah kami yang kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat-nya kita pada hari ini siang ini masih diberi berkat terutama iman, Islam dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan tugas sehari-hari dan bisa mengikuti acara pada siang hari ini yaitu diskusi visi dan prakasa perubahan sekolah di SD Negeri 1 oleh nanti ditawarkan oleh CGP Ibu Tias dan Ibu Eni yang didampingi oleh Bapak Haji Mukramin. Nanti kita diskusi bersama supaya diskusi nanti bisa berjalan dengan baik. Nanti Ibu Bapak Guru saya ajak untuk menghidupkan ini dan untuk menanggapi apa yang dipaparkan dari kedua ibu guru kita dalam CGP ini supaya dalam endingnya nanti setelah ada CGP ini di SD Negeri 1 bisa menarik rekan-rekan yang masih muda untuk mengikuti calon guru penggerak supaya nanti bisa menjadi guru penggerak di Kecamatan Gajah ini semakin banyak. Dan tujuan dari pemerintah nanti akan berhasil. Dan pada siang hari ini kita sudah didampingi oleh Bapak Haji Mukramin yang setiap bulan memang hadir di sini untuk mendampingi keduanya. Kadang waktunya beda, pas hari ini bersamaan karena ada acara diskusi. Semoga di diskusi siang ini nanti bisa bermanfaat untuk berdua dan bermanfaat juga untuk guru-guru kita terutama di pendidikan di SD Negeri 1 ini supaya lebih berkembang dengan baik. Begitu saja dari saya sebagai kepala sekolah hanya bisa mendampingi juga seperti Bapak Mukramin, tapi Bapak Mukramin lebih ahlinya karena sebagai guru pengajar, guru penggerak. Kalau saya sebagai pimpinan di SD di sini yang dituakan untuk sebagai timbang saran sumbang saran saja supaya untuk kemajuan di SD Negeri 1 ini supaya lebih baik sesuai dengan harapan pemerintah. Sekian dari saya, semoga ini berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari arahan sambutan Pak Haji Satyono SPD selaku Kepala Negeri Negeri 1. Bapak Ibu, sebelum diskusi berlanjut, tidak usah diganggu. Kalau dus ya bisa dibuka barang dulu. Aku nggak orang awani loh. Cuma saya suruh buka saja. Ya, ini Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu. Sebelum dilanjut, perkenalkanlah nama saya Poro Pak Yai. Lumayan aku kelakar kalau dipasang lagi pasar pipa lagi Pak. Kaya wong pembicara ngendi ya. Tidak apa-apa Bu. Terus jalur foto tak kirim foto malah ngeleseng kuwi ngono kan. Bingung. Ya, mohon maaf ya. Jadi perkenalkan nama saya Mukramin, walaupun sudah kenal Bapak banyak yang kenal. Ya, dari SD Negeri Gajah 1. Rumah saya adalah di Kalitekuk, Ngaluran, Desa Ngaluran. Riwayat kerjaan saya adalah dulu wiyata dan kerja pertama kali di SD Negeri Ngaluran 3, yaitu di desa saya. Kemudian 2008
kepala sekolah di SD Negeri Kuncir 2, dekatnya Bu Diroh, ini Bu Diroh. Jadi ya, saya belum dia gede, saya kenal duluan sama beliau gitu. Jadi, kemudian tahun 2016 saya ada perbuk dicedak ke rumah, sehingga di Negeri Gajah 1, dan dalam Negeri Gajah 1 ini saya ada lowongan ada peluang, namanya ada peluang, yaitu PP. Saya mencoba untuk mendaftar. Alhamdulillah waktu ya melu katut begitu. Jadi tetap bisa dilaksanakan. Jadi saya katakan peluang, maka ini merupakan ilustrasi ataupun inspirasi bahwa bila ada peluang, tolong peluang itu dimanfaatkan. Jadi, siapa tahu iku rezeki jenengan. Jadi peluang ini sangat penting. Demikian dari perkenalan saya, dan nanti pensiun ini ya tahun selawe, tahun 25 ini nanti insya Allah pensiun Juli 2025 ini pensiun, berarti masih berapa tahun ini, masih 2 tahun kurang sedikit Bu. Ini nanti masih, tapi ya ngomongnya jenong dengan masa umurku itu selawe tahun dulu sidik ke rumah saku jebule ya wis meh bar kira Pak. Ya nggak apa-apa, semangatnya tetap semangat, masih tetap semangat muda Pak, walaupun sudah tua. Bapak Ibu, untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Jadi ini adalah merupakan tujuan diskusi adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Panjenengan punya impian, murid yang akan datang itu bagaimana toh? Impian nanti dituangkan, panjenengan nanti mengisi ke kalimat tumpang. Nah kalimat tumpang itu lagi kalimat sing titik-titik ngono lho Pak. Panjenengan suruh ngisi, ning ora ana salah ora ana bener. Hanya cita-cita. Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendidikan CGP ini, CGP telah belajar membuat visi dirinya sebagai penggerak, pendidik sebagai pendidik. Kemarin sudah beliau didiklat bagaimana visi guru penggerak. Nah ini sekarang ditinggal lagi bagaimana membuat visi sekolah. Proses ini diharapkan menjadi dasar untuk mengembangkan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Jadi visi sekolah nanti ke depan adalah berpihak kepada murid. Diskusi hari ini merupakan bagian dari proses belajar CGP untuk memfasilitasi visi atau cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan kepala sekolah. Jadi ini nanti bukan praktek kolaborasi kerjasama antara guru-guru dan bapak kepala sekolah dan juga dari CGP ini. Nah, marilah kita ikuti diskusi ini dengan baik. Waktu sepenuhnya kami persilakan Bu Tias sama Bu Nini, salah satu kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Negeri 1, yang kami hormati Bapak Pengajar Praktek, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga pendidikan SD Negeri Negeri 1. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu karena Bapak Ibu telah berkenan membersamai kami berdua dalam kegiatan ini, yaitu kegiatan diskusi mengenai visi dan perubahan sekolah SD Negeri Negeri 1. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita mulai diskusi hari ini. Sebelumnya kami perkenalan dulu. Di sini kami memunculkan sebuah sosok. Dan sosoknya itu adalah pahlawan Indonesia. Bapak Ibu kiranya sudah memahami, sudah menguasai, mengerti itu sinten nggih? Ya, jadi wartawan nggih. Jadi pendidikan itu sangat penting dalam sebuah negara. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu dengan
dengan tujuannya, yaitu menuntun setiap anak sesuai dengan kodratnya masing-masing, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Nah, tentunya ketika kita masih kecil, kita sering ditanya, ingin menjadi apa kira-kira besok kalau sudah besar? Ngerti nih Bapak Ibu? Nah, biasanya kalau kita ketika kecil ditanya seperti itu, jawabannya bagaimana? Bagaimana Bu? Dia biasanya itu ingin menjadi polisi. Iya. Paling banyak seperti itu. Nggih, terima kasih. Nggih, Bu Hira, terima kasih. Jadi ketika kita masih kecil ditanya ingin menjadi apa cita-cita kita, pasti adalah profesi yang ingin kita geluti di masa depan. Tapi kita tidak tahu apakah itu bisa kita capai atau tidak. Nah, seperti itulah visi Bapak Ibu. Sebuah harapan atau cita-cita yang ingin kita capai di masa depan. Selanjutnya Bapak Ibu, hari ini tujuan dari kegiatan kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi nanti kita dapat merumuskan harapan atau impian kita, cita-cita kita terhadap murid-murid kita, terhadap sekolah kita dengan melengkapi kalimat rumpang. Kalimat rumpang sudah saya bagikan satu persatu. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi nanti kita dapat menganalisis sesuai visi yang ada di sekolah itu sudah sesuai dengan tujuan pendidikan yang berpihak pada murid atau belum. Nah, nanti kita analisis secara bersama-sama. Kemudian yang ketiga, dengan berdiskusi nanti kita dapat mengidentifikasi perilaku apa saja atau sikap-sikap apa saja yang mencerminkan visi dari sekolah yang ada di lingkungan kita. Dan yang keempat, nanti melalui kegiatan diskusi kita akan menyusun prakarsa perubahan apa yang dapat mendorong pertumbuhan diri dari murid, dari warga sekolah, dari segala sisinya. Nah Bapak Ibu, kalimat rumpang yang sudah saya bagikan kemarin, harapannya Bapak Ibu sudah memiliki bayangan akan harapan atau cita-cita untuk murid di masa depan. Nah, kalimat rumpang ini terdiri dari 6 poin tentang impian kita, di mana impian kita nanti itu akan kita selaraskan dengan visi sekolah. Apakah sudah sesuai atau belum? Nah, Bapak Ibu, apakah sudah disiapkan atau sudah dibayangkan harapan-harapannya untuk murid di masa depan? Sudah? Alhamdulillah. Jika sudah, bisa kita mulai berdiskusi ya. Nah, yang pertama kalimat rumpangnya adalah kita memimpikan murid yang bagaimana. Impian kita untuk murid kita ke depannya itu memimpikan murid yang bagaimana. Monggo Putut. Yang saya impikan untuk murid-murid itu supaya cerdas, kreatif, sukses untuk kedepannya. Iya, terima kasih Putut. Ada lagi yang lain mungkin Pak Heri? Ada ini suaranya. Mau bisa. Karena sebagai tenaga pendidik di sini mempunyai harapan sesuai dengan visi-visi yang disampaikan oleh Ibu tadi. Harapan kami generasi yang akan datang, generasi penerus bangsa, juga generasi yang sukses, ini merupakan atau untuk memajukan bangsa, terutama di anak-anak. Anak yang unik, anak yang memiliki karakteristik, juga anak yang berbahagia dalam sekolahnya. Jadi tidak mengenal adanya ketakutan di sekolah, tidak mengenal adanya pembeda-bedaan dari teman-teman yang lain, adanya semua sama. Sifatnya bahagia di sekolah ini. Dan juga memiliki minat dan potensi yang cerdas dalam kegiatan pembelajaran. Demikian yang
Ibu Sulikatur memimpikan seorang murid yang cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Nah, kemudian Pak Heri memimpikan seorang murid yang memiliki rasa bahagia. Nanti Pak, rasa bahagia sebagai seorang murid sekolah di sini melaksanakan belajar itu merasa bahagia. Kemudian selain bahagia, mereka juga dapat mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Nah, kemudian ada lagi satu lagi mungkin ya, Bu Giro. Kok panas? Bukan. Impian jenengan apa untuk murid? Saya memimpikan murid-murid itu punya sifat yang sopan, terus kemudian berakhlak mulia pasti, kemudian selalu senang. Kalau senang kan kita melakukan apa-apa dengan senang pasti akhirnya itu baiklah, seperti itu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Har. Bu Har hampir sama dengan Pak Heri ya, juga memimpikan murid-murid yang merasa memiliki rasa bahagia di sekolah, rasa bahagia, memiliki karakter berakhlak mulia. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa Bapak Ibu guru di SD Negeri Negeri 1 memimpikan murid-murid yang memiliki karakter yang baik tentunya. Nah, dengan memiliki karakter yang baik, tentunya nanti akan sebagai pendidik akan lebih mudah untuk menuntun menuju ke arah yang lebih baik. Nah, dengan karakter yang baik pula nanti akan selaras dengan sikap-sikapnya, attitude-nya yang ada. Kemudian ketika dia merasa bahagia di sekolah, dia akan lebih mudah menangkap, menyerap ilmu-ilmu yang Bapak Ibu guru salurkan kepada murid, sehingga apalagi kalau sesuai dengan karakteristiknya, sesuai dengan bakatnya, mereka dapat mengembangkan potensi yang mereka miliki. Ngerti nih Bapak Ibu? Jadi bisa disimpulkan bahwa yang pertama, pertanyaan pertama tentang poin kita memimpikan murid-murid yang berkarakter, cerdas, dan bahagia. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kita percaya. Nah, kita sebagai pendidik itu percaya bahwa murid adalah sebagai apa ya? Nah, mungkin kepada Bapak Kepala Sekolah, terus mungkin Bapak. Menurut saya, murid itu mempunyai kemampuan hampir sama rata-rata. Jadi setiap pribadi itu mempunyai kemampuan tidak sama ya, tapi kemampuan di berbagai macam pelajaran itu mungkin lain dengan anak yang satu dengan anak yang lain itu, tapi punya keunggulan masing-masing. Jadi menurut saya itu sebagai murid tadi ya, murid itu perlu perlakuan khusus untuk tiap anak. Jadi selama ini kadang kita menyamaratakan perlakuan terhadap semua siswa, padahal semua siswa itu punya kemampuan di bidangnya masing-masing. Jadi di Sekolah Merdeka ini kita sebagai guru diharapkan nanti bisa untuk memiliki mengerti karakteristik masing-masing siswa, jadi tidak bisa disamaratakan. Jadi kemampuan, makanya sekarang dibuat fase A, fase B seperti itu, fase A, fase C, tujuannya sesuai kemampuannya masing-masing. Gitu. Terima kasih Bapak. Jadi Bapak Satyono, Bapak Kepala Sekolah, meyakini, percaya bahwa murid itu memiliki karakteristik masing-masing, tidak sama antara murid A, murid B, murid C, dan sebagainya. Nah, tentunya karakteristik itu bisa meliputi minat dan bakat atau potensi, gaya belajarnya juga berbeda, nih Bapak. Nah, perbedaan itu tentunya sesuai dengan kodratnya masing-masing, sesuai dengan filosofi Diajar Dewan Toro bahwa peserta didik atau murid itu memiliki
kodratnya masing-masing sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Mungkin ada satu lagi, bagaimana Pak Tony pendapatnya? Murid percaya murid itu dua murid. Kalau pendapat saya percaya bahwa murid itu sebagai generasi penerus bangsa, dengan pedoman bahwa kita mengajar itu dengan penuh kasih sayang, terus diajarkan tadi yang mimpi kita harus berakhlak mulia, sopan santun, adab juga diterapkan. Jadi kedepannya sebagai generasi penerus bangsa itu menjadikan mereka itu menjadi sukses, terus menjadi majukan bangsa kita untuk Indonesia yang lebih maju. Seperti itu. Mantap sekali. Terima kasih Pak Tony. Jadi Pak Tony itu percaya bahwa murid itu sebagai generasi penerus bangsa yang nantinya akan berkontribusi pada bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia, gitu ya Pak. Nah, harapannya kita sebagai guru juga mendapatkan murid yang sukses dan berakhlak mulia. Nah, terus Bapak, kita sebagai pendidik hendaknya meningkatkan kualitas diri kita dalam menuntun anak. Nah, ketika menuntun anak itu harus menyesuaikan dengan karakteristik mereka masing-masing, tidak bisa disamaratakan. Tapi harus dilihat dulu seperti sekarang ini ketika di kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik yang dilaksanakan di awal tahun ajaran, bisa juga dilaksanakan di awal bab. Nah, jadi untuk mengetahui potensi atau bakat minat anak di awal, kemudian gaya belajarnya, agar kita sebagai guru bisa mengakomodasi segala semua karakteristik murid yang ada di kelas kita. Betul ya? Jadi bisa disimpulkan pada poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa yang memiliki karakter dan yang berbeda dan unik. Betul ya Bapak Ibu? Bisa disetujui? Adakah yang menambahkan? Cukup ya. Nah, kemudian yang ketiga. Nah, poin yang ketiga di sini ada pertanyaan kalimat rumah. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, yang Bapak Ibu utamakan itu apa? Ketika Bapak Ibu berada di sekolah, tentunya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Bapak Ibu semua ya. Mungkin bisa diawali dari Pak Anas. Nomor 3. Nomor 3. Kalau menurut saya itu kalau dalam mengajar, kita sebagai pendidik itu harus mengutamakan mengajar dengan sepenuh hati. Karena apa? Jika kita mengajar dengan sepenuh hati, itu nantinya apa yang kita sampaikan, itu rasanya itu akan sampai kepada anak-anak. Pasti berbeda. Anak sendiri itu pasti bisa menilai mana yang tulus dan mana yang tidak, itu jangan gitu. Dan selain itu dalam mengajar kita juga harus totalitas. Jadi tidak dulu harus mengandalkan pokoknya agregi entah itu sarana dan prasarana yang belum ada dan lain sebagainya. Saya rasa seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anas. Jadi menurut pendapat Pak Anas, di sekolah itu kita mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan, gitu ya Pak, yang membuat anak merasa bahagia. Nah, dengan membuat anak merasa bahagia, kita juga memberikan pelajaran dengan setulus hati. Nantinya apa yang kita berikan kepada anak, mereka akan menerimanya dengan senang hati pula. Apa yang diawali dengan kesenangan, kebahagiaan tentunya akan membuahkan hasil yang baik pula. Mantap ya Pak? Iya. Ada lagi? Pak Heri mungkin? Oh Pak Asad mungkin? Mau Pak? Yang ketiga, mengutamakan apa sekolah Pak? Di sekolah mengutamakan, di sekolah kita mengutamakan
Jadi untuk siswa ini, jadi siswa di sekolah itu biasanya pengennya kerasan dan senang apabila bertemu gurunya, tidak menakutkan, jadi ngangeni begitu. Nah, jadi ketika anak-anak di sekolah itu supaya anak-anak senang di sekolah, berarti harus punya guru yang menyenangkan, yang tidak ditakuti. Jadi supaya anak-anak itu bisa belajar dengan nyaman, berarti juga bisa belajar senang dengan semua yang diajarkan oleh ibu atau bapak gurunya. Jadi tidak akan pilih-pilih, aku senangnya dengan guru itu saja. Kadang-kadang anak-anak seperti itu. Jadi di sekolah anak-anak jadi supaya senang untuk belajar dengan siapa saja, dengan guru siapa saja. Karena di sekolah itu saya jumpai kadang kalau tidak diperintah oleh guru ini tidak mau, itu kan biasanya ada di menemui seperti itu. Jadi diharapkan kita di sekolah sebagai guru supaya kalau bisa itu bisa disenangi oleh semua siswa. Jadi guru kita juga harus kenal pada anak-anak, dan anak-anak mengenali kita dan menyayangi kita seperti orang tuanya sendiri gitu. Baik Bapak, terima kasih sekali ya Pak Saryono. Terima kasih bahwa menurut hemat Pak Kepala Pak Saryono, jadi sekolah itu hendaknya mengutamakan pelayanan yang terbaik, betul ya Pak? Pelayanan yang terbaik agar siswa itu merasa nyaman, menganggap sekolah sebagai rumah kedua. Sehingga dengan rasa nyaman tersebut nantinya mereka akan merasa bahwa sekolah ini juga miliknya sendiri yang harus mereka jaga, mereka rawat, dan semuanya fasilitas yang ada di sekolah bisa mereka gunakan. Selain itu mereka juga harus bisa merawatnya. Jadi dianggap seperti rumahnya sendiri, ngerti ya Pak? Nah, untuk itu Bapak Ibu, dengan anggapan atau anggapan dari kita semua bahwa sekolah kita ini mengutamakan pembelajaran yang menyenangkan dan sehingga bisa membuat anak menciptakan sebuah suasana yang nyaman untuk anak bisa merasa bahagia, menganggap sekolah menjadi rumah yang kedua. Oleh karena itu kita sebagai pendidik hendaknya untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri kita, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid dari segi apapun, dari segi pembelajaran, dari segi karakter. Tentunya ketika kita memberikan contoh menjadi teladan yang baik untuk anak-anak, mereka akan senantiasa mengikuti. Kalau sudah senang apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru, apa yang diperintahkan, pasti mereka menuruti. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa pendapat Bapak Ibu semua memimpikan sekolah yang mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dengan situasi yang menyenangkan. Ngoten nggih Bapak Ibu? Adakah yang kurang setuju atau ingin menambahkan? Betul? Kita lanjutkan nih Bapak Ibu. Untuk pertanyaan atau kalimat umpam yang keempat, yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah kalau tadi kan guru-gurunya yang sadar akan lingkungan, akan murid-muridnya. Nah sekarang murid itu sadar betul bahwa mereka itu bagaimana Bapak Ibu. Nah, bisa menyampaikan pendapatnya Pak Tony. Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa tiap murid mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi dalam hal ini kita sebagai pendidik atau guru itu kan membangun karakter yang baik dan benar, bagus, terus membangun fondasi dari awal, dari hal yang terkecil maupun sampai nanti dari hal yang terbesar.
kan ada pembiasan Asmaul Husna, ada briefing dan sebagainya. Kalau karakter yang belum terbentuk, cenderung anak itu kan ada yang masih jajan, ada yang masih bermain, ada yang masih di kelas dan sebagainya. Nah, kalau untuk yang di tempat kita, alhamdulillah tuh fondasi kita karakternya itu sudah terbentuk dengan melihat kalau ada tanda bunyi bel, bunyi itu cenderung rata-rata di SD kita tuh di satu itu sudah bel sendiri, tidak harus sampai gurunya bengok-bengok, ayo baris, nah seperti itu. Terus kemudian kalau menurut pandangan saya, kita membuat situasi murid kita sadar bahwa kita tuh tidak sama dengan murid. Artinya dalam hal berbicara, kemudian cara mereka ngomong atau tindak lanjut ya sikap. Contohnya kalau mau izin PP saja mengundang bapak ibu gurunya saja, Pak kue aja ke bukti langsung nanti. Nah, sebutan kue kan kalau bagi kita sebagai orang tua atau sebagai guru itu kan sangat tidak baik. Nah, kita bangun karakteristik dari yang terkait seperti itu, kemudian dikasih tahu, terus dikasih gambaran bahwa bahasa yang baik dan benar antara orang tua atau dengan murid itu bisa di jalankan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Antoni. Jadi setiap murid itu sadar bahwa mereka memiliki karakteristik masing-masing dan ingin diberikan pelayanan yang sesuai dengan karakteristiknya, gitu nih Pak nih. Nah, kita sebagai pendidik tentunya paham betul, harapannya paham betul mengenai karakteristik masing-masing peserta didik tersebut, bahwa seorang anak itu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat itu sudah ada sejak mereka lahir, tidak bisa, sulit untuk dirubah. Hanya saja kita bisa menebalkan garis-garis yang positif. Nah, kita mengajak anak-anak untuk bersikap yang lebih positif, berkarakter yang lebih positif, tidak merubah kodratnya, tapi berusaha menebalkan karakternya yang bersifat positif dengan teladan dari kita, dengan arahan bimbingan dari kita. Ya. Baik, bisa disimpulkan ya Bapak Ibu, atau satu lagi? Sudah. Jadi murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah itu menjadi tempat untuk merubah perilaku mereka agar menjadi lebih baik lagi, perilaku yang lebih baik, kemudian meningkatkan potensi mereka sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Ngerti ya? Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya kalimat penumpang yang kelima, yaitu kita warga sekolah ini yakin untuk, nah kita sebagai warga sekolah, baik Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan, murid, kepala sekolah, nah yakin bahwa apa yang akan kita lakukan ya. Nah, kira-kira apa yang kita yakini Bapak Ibu sesuai dengan tupoksi kita? Mungkin betul. Kita sebagai warga sekolah atau guru itu bisa melayani murid dengan sepenuh hati, dapat meningkatkan kualitas diri, menjadi teladan yang baik, bisa berkolaborasi dengan teman-teman lain. Baik sekali, betul, lengkap sekali ya. Jadi kita sebagai warga sekolah itu yakini bahwa seorang anak itu membutuhkan pelayanan yang terbaik. Nah, tentunya ketika kita memberikan pelayanan itu kita tidak bisa melakukannya sendirian tanpa bantuan orang lain. Tapi kita memerlukan sebuah kolaborasi. Nah, kolaborasi itu harus dilakukan antara rekan sejawat, antara guru, kepala sekolah, murid itu sendiri maupun wali murid. Nah, tentunya semua itu harus
bersama untuk membentuk karakter maupun mensukseskan anak di masa yang akan datang. Nanti Ibu. Sekali lagi, jadi kita sebagai pendidik kita berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk murid-murid kita sesuai dengan karakteristiknya mereka masing-masing. Tentunya kita juga sebagai pendidik harus meningkatkan kualitas diri. Nah, tidak statis di sini saja, tapi mencari informasi, berbagai pelatihan, melihat perkembangan zaman saat ini yang digunakan untuk seperti apa, teknologi yang sedang berkembang itu seperti apa. Jadi tidak serta-merta memberikan pelayanan yang monoton saja, tapi dinamis mengikuti perkembangan zaman. Kemudian selain itu kita juga sebagai pendidik harus senantiasa berkolaborasi dengan warga sekolah yang ada, kepala sekolah, guru, murid dan wali murid. Nah, hingga nanti harapannya dengan kolaborasi tersebut akan menghasilkan sebuah generasi penerus yang memiliki kesuksesan di masa depan, jadi generasi emas di masa yang akan datang yang nantinya bisa berkontribusi di bangsa kita, bangsa Indonesia. Ngerti Ibu? Pak? Jadi bisa kita simpulkan bahwa warga di sekolah ini yakin untuk mewujudkan impian sekolah itu dengan cara kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan, tentunya pendidikan yang berpihak kepada murid. Pendidikan yang berpihak kepada murid tentunya untuk mewujudkan nilai-nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sampai di sini adakah yang ingin memberi tanggapan atau tambahan, Bapak Ibu atau Pak Sa? Lanjut. Oke. Pertanyaan yang terakhir, poin yang ke-6, kalimat rumah yang terakhir itu kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, kita di sekolah ini itu sebagai guru, pendidik itu paham bahwa ada apa di sekolah ini ya, ada apa saja yang ada di lingkungan sekolah ini. Mungkin bisa disampaikan pendapatnya, Bendiro. Ya, saya sebagai pendidik dengan guru yang lain yaitu bisa membimbing siswa yang berkarakter, dan setiap anak itu memiliki karakter yang berbeda-beda, dan guru itu bertugas untuk menuntun anak didiknya dan bisa berkolaborasi dengan Terima kasih Bundiro. Jadi menurut hemat Bundiro itu kita sebagai warga sekolah ini paham bahwa yang pertama, murid kita, peserta didik kita ini unik, memiliki karakteristik masing-masing. Masing-masing anak berbeda-beda, kata Ibu. Kemudian dengan karakteristik yang berbeda-beda itu kita sebagai guru hendaknya memberikan pelayanan sesuai dengan karakteristiknya, pelayanan yang terbaik. Nah, ketika memberikan pelayanan itu tidak bisa serta-merta kita melaksanakannya sendiri, tapi perlu campur tangan dari seluruh warga sekolah. Nah, campur tangan ini tidak hanya sekali 2 kali saja, tapi setiap hari secara konsisten hingga nanti akhirnya akan mewujudkan meningkatkan kualitas dari sekolah kita sesuai dengan tujuan pendidikan. Kata Ibu. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kita sebagai warga sekolah ini paham bahwa mewujudkan impian pasti itu ada tantangannya itu untuk berusaha memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan karakteristik masing-masing murid. Nah, dalam memberikan pelayanan tersebut tentunya harus melakukan sebuah kolaborasi yang terjadi antara setiap warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat rumpang, 6 kalimat rumpang yang pertama hingga yang ke-6 bisa kita simpulkan bersama-sama bahwa Bapak Ibu guru
sekolah, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan ini memimpikan murid-murid yang berkarakter. Ya, mungkin Bapak Ibu. Nah, murid yang berkarakter, yang berakhlak mulia, kemudian murid yang memiliki nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, nilai profil pelajar Pancasila ada berapa Bapak Ibu? Ada? Nah, apa saja itu Pak Antoni? Tolong. Ayo nyanyi dulu ya. Nah, tapi suara saya kok. Nyanyi dulu ya, pelajar kita nyanyi dulu profil pelajar Pancasila biar ingat. Yo, buka ya. Buka. Bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan mulia. Yuk, saya dimulai. Nah, yang kedua berkebinekaan global, ketiga gotong royong, 4 mandiri, 5 kreatif, dan 6 bernalar kritis. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, tentunya harapan-harapan kita seperti tadi, mengharapkan memimpikan siswa yang berkarakter, berakhlak mulia, yang kreatif, yang inovatif, sehingga bisa menjadi siswa yang berprestasi. Nah, dalam sebuah pendidikan, dalam sebuah pembelajaran, tentunya harapannya kita bisa memasukkan nilai-nilai ke-6 pelajar Pancasila tersebut, walaupun tidak serta-merta dalam satu pertemuan harus 6-6-nya, tapi dalam sebuah kelas, dalam satu kelas hendaknya sudah bisa menerapkan nilai-nilai dari profil pelajar Pancasila yang ke-6 tersebut. Ngoten nggih Bapak Ibu? Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari impian-impian tersebut nantinya kita akan mewujudkan sebuah harapan atau tujuan kita yang akan datang, atau disebut sebagai visi yang ada di sekolah kita SD Negeri Medini 1. Apakah itu sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Apakah sudah sesuai dengan profil pelajar Pancasila? Mari nanti kita analisis secara bersama-sama. Kita tidak akan merubah visi, tapi kita berusaha untuk menambah atau melengkapi agar sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, yaitu berpihak pada murid dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maka nih Bapak Nah, selanjutnya akan dipimpin diskusi kita selanjutnya oleh Bu Eni, rekan saya. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf ya bila banyak sekali kekurangan. Terima kasih Bu Dias.
lanjutkan deh. Nyanyi. Ya, Kakak. Tadi sudah panjang lebar dijelaskan oleh Bu Tias terkait dengan keinginan dari kita untuk murid kita, dan itu kita bisa wujudkan dalam sebuah visi. Visi sebagaimana dijelaskan tadi adalah sebuah impian dan sudah disusun dari pihak sekolah, dan itu sudah disetujui oleh warga sekolah termasuk orang tua melalui komite sekolah, yaitu visi SD Negeri Medini 1 adalah terwujudnya peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, inovatif, berprestasi, dan berwawasan lingkungan. Di sini sangat komplit ya, kalau kita cerna bersama, kalau dikaitkan dengan tadi profil pelajar Pancasila, sudah saya pribadi sudah bisa melihat adanya indikator ke arah tersebut. Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut ada hal-hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita cermati terlebih dahulu, apakah visi sekolah kita tadi yang sudah saya sebutkan tadi sudah selaras dengan cita-cita untuk murid. Kira-kira bagaimana tadi? Sudah ya? Sudah. Terus apakah visi sekolah kita selama ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila? Jelas ya, sudah tersirat maupun tersurat. Kemudian adakah yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita tersebut? Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Coba kita lihat dulu. Sudah sesuaikah dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu? Sudah. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Sudah ya, sudah jelas. Berkebinekaan global, ya. Gotong royong, kreatif, mandiri, dan bernalar kritis. Sepertinya sudah tersirat ya. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu mengubah inti dari visi yang sudah disusun tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita berdiskusi mengenai bagaimana kita mewujudkan visi tersebut. Apa yang harus kita lakukan terkait dengan visi sekolah kita? Kira-kira apa ya, Bapak Ibu? Bapak Tony? Untuk mewujudkan visi yang sudah kita sepakati, yang sudah disusun dari awal, itu kira-kira yang kita lakukan apa ya? Yang pastinya kita melaksanakan senyum boleh 5S, dimulai dari pembiasaan baik ya. Pembiasaan baik yang selama ini sudah kita laksanakan bersama. Mungkin nanti bisa ditambahi lagi yang sekiranya bisa kita laksanakan di sekolah kita. Selanjutnya sebelum masuk ke prakarsa perubahan terkait dengan visi dari SD Negeri 1 ini, saya ingin menyampaikan bahwa kami CGP ini diminta untuk membuat visi masing-masing terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak. Saya pribadi menyusun visi yaitu mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila
yang berbudi luhur dan berprestasi dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian Bu Tias juga sudah menyusun visi, yaitu terwujudnya peserta didik yang berkarakter dengan profil pelajar Pancasila dalam lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kalau kita perhatikan bersama bahwa antara visi saya dengan visi Bu Tias itu tidak jauh berbeda ya. Kurang lebihnya ingin mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kembali lagi untuk mewujudkan kita bisa mulai dari diri kita dulu, dari pendidik terlebih dahulu. Misalnya tadi ada visi berbunyi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkarakter mulia. Di situ kita bisa mewujudkan dengan sikap kita yang religius, meningkatkan kereligiusitasan kita dan membiasakan hal-hal yang baik yang bisa dicontoh oleh peserta didik. Misalnya datang tepat waktu, kemudian ramah kepada anak, kemudian mengajar dengan menyenangkan. Saya rasa dari kalimat tersebut sudah kita laksanakan, sudah kita laksanakan, sudah menjadi keseharian kita dalam mendidik anak. Berdasarkan visi kami CGP, saya dan Bu Tias, akhirnya kami membuat prakarsa perubahan yang maksudnya di sini adalah dari panjang lebarnya visi tersebut kita ambil satu yang sekiranya bisa kita wujudkan dalam waktu dekat. Kita wujudkan dalam waktu dekat. Kalau tidak dari visi tadi, melalui proses dan semangat pasti akan terwujud. Akan tetapi di prakarsa perubahan ini hanya satu yang ingin saya dan Bu Tias wujudkan terlebih dahulu, yaitu untuk saya, yaitu mewujudkan siswa yang berbudi luhur. Itu mengambil dari visi yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian Bu Tias juga begitu, lebih menitik beratkan pada mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Itu ya Bapak Ibu. Tindakan atau inisiatif dari prakarsa perubahan ini yang pertama yaitu tentang mewujudkan siswa yang berbudi luhur, diantaranya adalah meningkatkan religiusitas siswa dengan cara melakukan pembiasaan positif, yaitu bisa meningkatkan iman dan takwa siswa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya saya mewacanakan yang pertama yaitu membaca juz amma. Sebenarnya ini sudah saya lakukan dalam pembelajaran saya di kelas, dan ini saya harapkan membaca juz amma ini tidak hanya di pelajaran PA saja. Saya mengharapkan setiap pembelajaran Bapak Ibu diawali dengan membaca juz amma. Karena awalnya sudah ada pikiran untuk membaca Asmaul Husna dan sebagainya, karena kita sudah sering melaksanakan, jadi tidak saya tampilkan di sini. Kemudian yang kedua, jamaah sholat duhur bersama. Sebenarnya perlu saya sampaikan Bapak Promin bahwasanya sempat kita melaksanakan kegiatan sholat duhur bersama sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi akhirnya kebiasaan itu. Ini saya ingin memunculkan kembali kebiasaan sholat duhur berjamaah. Dan ini saya tidak bisa berjalan sendiri, tidak bisa melakukannya sendiri. Saya sangat membutuhkan dukungan
guru semuanya. Gitu. Mengingat ini nanti bagi siswa kelas atas nih, kalau kelas bawah belum bisa dilaksanakan. Oke, selanjutnya prakarsa perubahan atau tindakan yang kedua yaitu dari Bu Dias. Baik, terima kasih Bu Eni. Apa Bapak Ibu masih semangat semua? Masih ke? Kita bermain tebak-tebakan dulu yuk. Nah, kita bermain tebak-tebakan sebentar ya untuk menambah semangat kita karena sudah siang panas-panas. Tentunya semangatnya agak berkurang, tapi semoga tidak ya. Nah, saya akan mengawali sebuah clue. Nah, clue-nya yang ketiga itu tidak boleh ditinggal. Clue-nya yang ketiga tidak boleh ditinggal. Kata di Bapak Ibu, yang ketiga tidak boleh ditinggal. Nah, mulai ya. Yang pertama Pak Sationo, yang kedua Pak Mukromin, yang ketiga Bu Sulikanto. Oke? Yang ketiga tidak boleh ditinggal. Yang pertama Bu Harlina, yang kedua Pak Anas, yang ketiga siapa? Bu Sulikatun. Siapa ya? Apa ya? Kusir kantor. Bu Sulikanto. Bisa ditinggal. Nah, kalau yang pertama, kalau yang pertama Bu Eni, yang kedua Pak Tony, yang ketiga Pak Heri. Lalu yang pertama Pak Mukromin, yang kedua Bu Harkina, yang ketiga siapa ya? Sulikanto. Oh salah. Salah. Siapa Bu? Pak Heri. Siapa? Pak Heri. Sudah menemukan kuncinya ya Pak? Nah, yang ketiga tidak boleh ditinggal. Pak Heri ditinggal ki sama Kadiri. Bisa. Nah, sudah semua Bapak Ibu? Oke. Nah, selanjutnya tadi sudah disampaikan bahwa prakarsa perubahan dari Bu Eni yaitu titik beratkan pada nilai profil pelajar Pancasila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, selanjutnya untuk prakarsa perubahan yang dari saya sendiri itu saya berusaha mencanangkan sebuah prakarsa inisiatif atau tindakan yaitu mewujudkan suasana belajar yang menyenangkan. Kiranya sesuai dengan impian-impian Bapak Ibu semua tadi ya. Sesuai tidak Bapak Ibu? Ya, sesuai, menyenangkan ya. Nah, yang menyenangkan itu kita sebagai fasilitator hendaknya memiliki sikap-sikap yang bisa membuat anak itu senang belajar di sini. Sikap-sikap itu bisa diwujudkan, bisa dilaksanakan itu mulai dari jam 0, mulai dari pagi hari. Nah, dengan menumbuhkan semangat dari pagi itu, maka anak-anak bisa merasa bahagia, bisa senang. Nah, poin-poinnya belajar yang menyenangkan itu apa saja? Yang pertama, menyambut siswa dengan ramah. Tentunya setiap pagi sudah ada pembiasaan baris berbaris, Bapak Ibu. Baris berbaris setelah Asmaul Husna ada baris berbaris. Akan tetapi terkadang Bapak Ibu memiliki kesibukan masing-masing sehingga tidak sempat untuk menyambut siswa. Nah, oleh karena itu sebagai wujud atau inisiatif dari saya, hendaknya saya pribadi memulai dari diri saya dan dibantu oleh kolaborasi dari masing-masing Bapak Ibu guru ketika pagi menyambut siswa dengan ramah. Nah, menampilkan wajah ceria kita, bertanya kepada murid kita, atau melihat raut wajah murid-murid kita, apakah senang atau cemberut. Nah, ketika melihat murid kita yang cemberut, hendaknya kita sebagai pendidik juga harus merubah situasi itu agar dia menjadi semangat kembali, senang kembali. Nah, kemudian yang kedua, merubah susunan tempat duduk. Jadi tempat duduk tidak monoton, Pak
tapi kadangkala dibuat melingkar atau letter U, kemudian berdiskusi berkelompok untuk diskusi. Nah, ketika berdiskusi itu nantinya akan meningkatkan atau mewujudkan nilai gotong royong dari tiap-tiap siswa. Kemudian yang ketiga, berinteraksi dengan siswa. Nah, kita sebagai pendidik hendaknya tidak memberikan pembelajaran yang monoton Bapak Ibu guru di depan saja, tapi hendaknya berinteraksi, mengelilingi pada setiap siswa. Nah, apalagi ketika berdiskusi, kita berusaha membimbing anak-anak untuk mencurahkan pendapatnya sehingga mereka bisa mengutarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Nah, kira-kira itu bisa mewujudkan nilai apa ya Bapak Ibu? Menyampaikan pendapat, bernalar kritis. Kemudian yang keempat, nah ini saya senang melakukan ini karena ketika anak-anak itu sudah merasa jenuh, tapi jika dilakukan dia akan lebih semangat lagi. Contohnya seperti tadi yang telah kita lakukan, yaitu ice breaking. Ice breaking tidak melulu harus yang banyak-banyak atau yang susah-susah, tapi bisa dengan tepuk-tepuk atau menyanyikan seperti tadi lagu-lagu yang terkini, dirubah kata-katanya, kalimatnya. Nah, itu juga sudah termasuk ice breaking. Nah, dengan suasana yang ramai, tapi ramainya itu tidak ramai orang tapi ramainya itu ramai yang positif. Nantinya anak-anak itu menjadi antusias, menjadi senang, menjadi gembira, sehingga nantinya kita sebagai pendidik harapannya menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Nah, sehingga eman-eman nanti kalau Bapak Ibu guru pas tidak bisa rawuh karena ada halangan atau ada kegiatan yang lain, anak-anak itu jadi rindu dengan kita. Eman-eman untuk tidak diajar oleh Bapak atau Ibu guru pada hari itu gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya menggunakan teknologi. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman pada saat ini, kemajuan zaman teknologi, ya. Jadi harapannya kita juga tidak selalu memberikan pembelajaran yang monoton, ceramah saja ataukah ya ceramah saja, tanya jawab saja seperti itu, tapi dengan minimal memakai proyektor bisa. Nah, memakai proyektor nanti ditampilkan video-video atau sebuah motivasi yang ada, jadi nantinya dapat meningkatkan semangat atau motivasi dari peserta didik itu agar menjadi orang-orang yang sukses. Nah, akan tetapi Bapak kalau di sekolah kami sudah ada seperti gadget Pak, sudah dapat tablet, akan tetapi belum dapat digunakan dengan maksimal. Sudah ada yang rusak. Jadi ketika mau menggunakan itu harus bergantian. Tapi tidak masalah, itu juga masih bisa digunakan atau bisa digunakan sesuai dengan kemajuan teknologi yang lain, tidak harus menggunakan gadget. Kemudian ini yang menjadi titik utama saya, yaitu ruang kelas dipenuhi dengan hasil karya siswa. Kira-kira ini mewujudkan nilai profil pelajar Pancasila apa ya Bapak Ibu? Kreatif, ya, kreatif, inovatif. Harapannya dari hasil kreativitas anak-anak kita simpan atau kita tempelkan, kita letakkan menjadi hiasan yang ada di kelas kita, sehingga dengan begitu anak-anak bisa merasa terapresiasi atas hasil kerja keras mereka. Nah, pada segi ini yaitu nilai kreatif, inilah yang akan berusaha saya tumbuhkan. Kita tentunya sudah melakukan proyek-proyek yang ada di kelas nih Bapak Ibu. Di kelas tentunya sudah melakukan proyek-proyek, entah itu membuat karya-karya yang kreatif, yang inovatif, tentunya sudah. Akan tetapi di sekolah kami Bapak Mukromi non sewu, jadi belum diterapkan sebuah kegiatan yang
harus dilakukan apa ya, untuk apa ya, untuk ini ya, untuk mengakomodasi semua keinginan murid atau kreativitas murid yang belum tersalurkan, tentunya dengan memanfaatkan lingkungan-lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, yaitu kegiatan P5, Bapak. Jadi di sekolah kami belum dilaksanakan atau belum dioptimalkan kegiatan P5 ini. Jadi nantinya saya akan berusaha tentunya dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu semua, tentunya yang dengan Umerit, Kurikulum Merdeka, untuk melaksanakan kegiatan P5. Menurut Bapak Ibu bagaimana? Adakah yang ingin menyampaikan tanggapannya? Bu Surikato? Untuk P5-nya, ini kan biasanya memanfaatkan lingkungan yang ada, atau misalkan di sini kan ada tanaman pohon pisang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk membuat keripik, membuat nugget, atau membuat yang lain. Kalau dari saya itu Mbak. Jadi Bapak Ibu guru kiranya setuju atau tidak kalau saya mempunyai sebuah prakarsa perubahan dalam bidang kreativitas, yaitu melaksanakan P5? Setuju. Nah, alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu, kegiatan ini tidak bisa dilakukan hanya dalam satu kelas saja, tapi harapannya nanti bisa berkolaborasi dengan kelas-kelas yang lain, tentunya untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Nah, karena kita belum pernah melaksanakan, nanti kita bisa memperkenalkan dulu lingkungan yang ada di sekolah kita. Kemudian nanti kalau dengan kreativitas masa itu berarti diarahkan ke kewirausahaan. Baik sekali, saya sudah berusaha mewawancarai, bertanya kepada wali murid di kelas saya. Itu ada Bapak Ibu yang memiliki keinginan untuk menitipkan barang dagangannya di sekolah. Nah, dengan adanya inisiatif seperti itu, kiranya jika kita mengambil tema kewirausahaan, tentunya akan membantu kita, Ibu, Pak. Nanti akan membantu. Nah, selain itu, selain ada barang titipan atau barang dagangan yang dititipkan, kita juga bisa mengeksplor kreativitas anak dalam hal memasak atau memasarkan, jadi nanti bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik kita. Bagaimana Bapak Kepala Sekolah? Apakah ada tanggapan atau masukan mengenai prakarsa perubahan saya? Untuk perubahan yang lebih baik, saya sangat setuju. Apalagi didukung dengan rekan-rekan walaupun yang belum melaksanakan kurikulum 13 seperti di SD kurikulum Merdeka ya. Jadi seperti SD yang sudah melaksanakan P5 itu seperti Gajah 1, Gajah, kemudian di Sari 2, kemudian di Tanjungannya 2, itu tingkat 1 dan 1 itu yang sudah melaksanakan. Kalau di situ dengan mudahnya metode di Gajah 1 sudah metode, di Melagarjo 2 itu juga sudah dicobakan di metode, tapi belum dijadikan satu. Jadi baru tiap kelas itu di setting per tiap kelasnya masing-masing. Jadi lebih baiknya kalau nanti ada metode pameran atau penitipan barang atau gelar itu dijadikan satu. Kalau ada titipan dari orang tua dan murid juga nanti harus dibicarakan lebih lanjut supaya orang tua itu juga senang untuk menitipkan barangnya, juga sekolahan tidak dirugikan gitu.
Baik, terima kasih Bapak Sationo atas dukungannya terkait dengan prakarsa perubahan yang kami wacanakan. Nah, tentunya dengan prakarsa perubahan tersebut saya tidak bisa berjalan sendiri, tapi butuh kolaborasi antara setiap kelas, setiap guru, setiap murid dan wali murid yang ada. Jadi saya mohon dukungannya, mohon doanya dan mohon motivasinya agar bisa meningkatkan pembelajaran yang ada di sekolah kita menjadi pembelajaran yang berpihak kepada murid, pembelajaran yang menyenangkan, tentunya dengan mengakomodasi seluruh karakteristik masing-masing murid, karakteristik yang ada pada setiap murid, hingga nantinya akan terwujud sebuah tujuan pendidikan kita, visi kita, yaitu mewujudkan peserta didik yang beriman, berkarakter, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Gitu, Bapak Ibu. Ada tambahan dari Bu Monggo. Terima kasih Bu Tias. Benar sekali apa yang disampaikan Bu Tias tadi, bahwa kami untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah kami susun itu tidak bisa berjalan sendiri. Sangat membutuhkan dukungan dari Bapak Ibu semua dan juga sarana prasarana dari sekolah terkait dengan P5 tadi. Saya setuju dan mendukung hal tersebut bisa dilaksanakan untuk selama ini kan yang saya pahami P5 atau biasa yang disebut market day, kalau dulu kan kita market day itu hanya seputar yang seputar warga sekolah saja. Ketika kita ingin mendatangkan wali murid, itu bisa dilaksanakan pada event-event yang memang itu mendatangkan wali murid. Misalnya sebentar lagi kita mau rapotan. Nah, biasanya kalau pembagian rapot kan hanya datang, ambil, terus pulang. Itu bisa direncanakan, nanti bisa buat event yang itu selain inti dari kegiatan sebenarnya pembagian rapot, tapi juga ada kegiatan P5 tersebut. Itu. Terima kasih Bu. Sebelum saya tutup, kiranya ada sepatah dua patah kata yang mau disampaikan oleh Bapak Ibu untuk menguatkan dari prakarsa perubahan yang sudah kami rencanakan tadi. Monggo Bapak Ibu, apa saya cukupkan? Sudah siap. Sudah siap. Oke, demikian Bapak Ibu pemaparan dari prakarsa perubahan yang kami rencanakan dan kami harapkan bisa terwujud dengan kolaborasi kita bersama. Kurang lebihnya saya dan Bu Tiwi sebagai pemapar materi pada siang hari ini, jika ada tutur kata maupun perilaku yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk berdua. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Eni Salafiatin dan Bu Eka Ayu Eka Fianti. Kadang-kadang keliru Bu, TV ya TV, kadang-kadang TV begini, latihnya sudah ya. Baik, dari paparan-paparan tersebutlah prakarsa perubahan yang akan diwujudkan nanti. Ini kan masih merupakan bayangan masa depan, visi adalah cita-cita ke depan, jadi impian. Nah, termasuk prakarsa perubahan ini juga merupakan impian yang akan dilaksanakan, yang akan ke depan.
Jadi saya menggarisbawahi bahwa prakarsa perubahan dari Bu Eni yaitu meningkatkan religius siswa dengan berbagai jalan, yaitu tadi adalah membiasakan pembacaan juz amma di setiap kelas sebelum pembelajaran dimulai, dan yang kedua adalah sholat zuhur berjamaah. Nanti imamnya kok boleh aku lah pokok udah Pak imami gitu dari sana. Udah hanya kelakar saja pas Pak Haji Satyono, Pak banyak sekali ya. Jadi ada musolanya tuh Pak sini. Pemabatan ruang kelas. Ya disulap jadi musola, tekan musola. Nah akreditasi kan itu Pak musola nih begitu. Nah Pak ya udah Pak dimanfaatkan. Dan untuk Bu Ayu, Ayu ini yaitu dia mempunyai prakarsa yaitu mewujudkan zona belajar yang menyenangkan, yaitu dengan berbagai jalan nanti, dan sebagian sudah ada yang dilaksanakan yaitu speaking ini. Speaking ini juga perlu dikembangkan dan dibiaskan Bapak Ibu guru yang lain. Ini speaking ini hanya tidak harus nyanyi dok, tidak, mungkin gerakan kepala, gerakan tangan, gerakan kaki itu juga merupakan speaking. Jadi tidak harus nyanyi, kadang-kadang pecet-pecet budaya kancane itu juga sudah masuk speaking. Jadi memang sederhana sekali menambah anak-anak ini lebih senang. Kemudian berinteraksi dengan siswa, kemudian tempat duduk, membuat tempat duduk anak yang tidak monoton dari seperti dulu ya. Kemudian ada lagi yaitu menyambut anak atau menyambut siswa dengan ramah. Nah ini memang kadang-kadang ini perlu jalinan hati antara bu guru, pak guru dengan siswa ini perlu dibiasakan, sehingga apabila bu guru atau pak guru kok udah ada orang rawuh dikangeni bocah-bocah begitu. Jadi jadilah bapak atau ibu guru yang dirindukan siswa ya. Itu dari penguatan dari saya, dan sekali lagi bapak ibu ini bukan apa neter istilahnya CGP, tidak, ini adalah program proses latihan, proses latihan, yaitu bagaimana cara membuat visi sekolah tersebut. Yaitu sebelum kita menentukan visi sekolah adalah menggali gagasan-gagasan, impian-impian dari semua warga sekolah, yaitu dengan cara mengumpulkan atau menginventarisasikan jawaban-jawaban kalimat rumpang tadi, kemudian didiskusikan sehingga jadilah rumusan, yaitu rumusan visi sekolah. Ini tadi kan terbalik, visi sekolah sudah ada. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi nanti ke depan yaitu menyelesaikan impian apa saja ditampung, kemudian disusun visi. Setelah visi selesai, baru dijadikan misi selesai, baru tujuan dan eksekusi dilaksanakan. Ini proses pembuatan visi sekolah. Jadi nanti ke depan apabila semuanya Bapak Ibu guru mendapatkan atau menjadi pengelola sekolah atau pimpinan sekolah, nanti seperti itu prosesnya. Nah kalau saya pada waktu dulu jadi kepala sekolah ya suwen copy paste di dididik ngono. Ini jujur aja gitu Pak. Jujur aja. Ya, prosesnya seperti ini. Ya, prosesnya tenang ini Ibu. Ya, prosesnya seperti ini. Jadi demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu guru yang telah berkenan hadir dan antusias sekali dalam diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah ini. Dan saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri Merdeka 1 yang telah memberikan waktu dan tempat dan kesempatan untuk melaksanakan diskusi ini. Nah jadi itulah penguatan saya. Sekali lagi CGP ini tidak bisa berjalan sendiri Pak Bu. Ini adalah bisa sukses apabila ada dukungan dari Bapak Kepala Sekolah dan dukungan dari rekan sejawat semua. Jadi
mohon dukungannya kepada rekan-rekan semua supaya nanti CGP ini lulus jadi GP, guru penggerak ini. Dan nanti yang belum masuk CGP saya mohon untuk daftar, karena CGP ini ada angkatan sampai ke 15. Ini baru angkatan 11 ya kan. Kalau 10 sudah diseleksi sudah, dan ini ada lagi mulai nanti angkatan 11 dimulai pendaftaran. Demikianlah, mungkin Bapak Ibu ada yang mau tanya atau memberi masukan, kami persilakan. Kalau tidak ada, bisa ditutup. Nah, izinkanlah sekali lagi saya sebagai pemandu diskusi ini, apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Marilah acara diskusi ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.